Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Pribadi. Hari ini saya akan menyajikan hasil Abdimas saya yang berjudul pelatihan penyusunan Renstra Rumah Sakit Trend Watching Analysis. Tim saya terdiri dari saya sendiri, Dr. Firman Pribadi MSI sebagai ketua tim, dan anggota tim adalah Dr. Merita Arini MMR. Kami berdua berasal dari universitas yang sama, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program Pascasarjana Mars UMY. Urutan slide yang akan saya sampaikan adalah 1. Pendahuluan, 2. Metode pelaksanaan, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Simpulan, 5. Ucapan terima kasih, dan 6. Daftar pustaka. Pendahuluan, banyak pendirian rumah sakit baru di era BPJS membuat persaingan rumah sakit semakin ketat. Karena itu penting bagi rumah sakit untuk menyusun Renstra yang baik. Dalam menyusun Renstra, tahap pertama adalah bagaimana memahami lingkungan bisnis rumah sakit yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Contoh penting analisis lingkungan ini bisa dilihat dari perubahan PMK nomor 56 tahun 2014 menjadi PMK nomor 30 tahun 2019, keduanya tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Di mana PMK nomor 30 tahun 2019 kemudian diganti lagi menjadi PMK nomor 3 tahun 2020 dalam tempo yang relatif singkat. PMK nomor 30 tahun 2019 membuat rumah sakit cukup repot awalnya, terutama mengenai kewajiban rumah sakit harus memiliki tenaga dokter spesialis tetap di rumah sakit. Dan hal ini sulit untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena kondisi di Indonesia di mana tenaga dokter spesialis masih langka. Di sisi lain, PMK nomor 3 tahun 2020 justru menyediakan peluang bagi rumah sakit karena adanya kemudahan rumah sakit untuk naik kelas. Di sini, rumah sakit bisa naik kelas hanya berdasarkan pada jumlah TT, di mana PMK sebelumnya perubahan kelas harus berdasarkan pada kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, SDM, dan peralatan. Nah, kondisi pandemi COVID membuat rumah sakit sibuk. Banyak jadwal yang telah direncanakan akhirnya dirubah sesuai dengan kondisi rumah sakit. Maka, pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan cara online, memakai aplikasi Zoom di ruang terpisah, pelatih di ruang rapat Mars UMY Jogja, sedangkan peserta mengikuti dari Aula Serbaguna Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng di Sruweng. Nah, ini foto-foto bagaimana pelatih mengajar dari ruang sidang Mars UMY dan peserta mengikuti dari Aula Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng, dan selanjutnya pelatihan dihadiri oleh sebanyak atau oleh staf dan direksi rumah sakit, dan seluruhnya berjumlah 12 orang mengikuti pelatihan. Nah, metode pelaksanaan dalam menganalisis lingkungan, kami menggunakan model Swan, Duncan, dan Ginter, di mana dalam metode ini diawali dengan scanning, lalu monitoring, forecasting, dan assessing. Scanning adalah bagaimana rumah sakit memandang informasi lingkungan eksternalnya, lalu bagaimana mengorganisasikan informasi tersebut ke dalam kategori yang diinginkan. Selanjutnya, mengidentifikasi isu dalam masing-masing kategori. Nah, sedangkan di sisi monitoring adalah bagaimana rumah sakit mendapatkan data, lalu mengkonfirmasikan apakah perkembangan atau isu-isu tersebut akan berdampak kepada rumah sakit atau tidak. Nah, selanjutnya setelah monitoring, rumah sakit melakukan forecasting. Forecasting yaitu bagaimana memforecast atau memprediksi ke depannya gitu ya, dengan beberapa metode, termasuk salah satunya adalah metode trend. Nah, di sini rumah sakit harus mengidentifikasi interrelationship antara isu dan antara kategori-kategori di lingkungan. Selanjutnya, rumah sakit juga mengembangkan proyeksi alternatif. Nah, terakhir assessing. Assessing yaitu bagaimana rumah sakit mengevaluasi signifikansi dari forecast yang dilakukan gitu ya, terhadap organisasi. Lalu rumah sakit akan mengidentifikasi kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam memformulasikan visi, misi, analisis internal, dan strategi plan ke depannya. Ini contoh bagaimana scanning dilakukan. Awalnya data dari lingkungan umum dan lingkungan rumah sakit adalah tersebar gitu ya.
terus tidak terkategorikan, sporadik, tidak terevaluasi dan tidak terorganisasikan. Nah, dengan menggunakan scanning lensa, data-data tadi dikelompokkan menjadi data teknologi, politik, kompetitif, regulasi, sosial, dan ekonomi. Setelah di scanning, data tadi akan terkategorikan, terorganisir, terakumulasi, dan terevaluasi. Nah, semuanya masuk dalam proses monitoring selanjutnya. Nah, ini sumber pelaksanaan data dari monitoring bagaimana rumah sakit bisa mendapatkan data, yaitu bisa melewati orang atau personal yang terlibat langsung seperti pasien, dokter, dan lainnya, atau orang dan personal yang tidak terlibat secara langsung dengan rumah sakit, contohnya asosiasi profesi atau asosiasi bisnis. Nah, selanjutnya sumber tidak langsung bisa didapatkan dari koran, publikasi, perdagangan, laporan konsultan, atau internet. Nah, sedangkan sumber tidak langsung bisa didapatkan melalui jurnal, sumber tidak langsung yang sifatnya peer review bisa didapatkan melalui jurnal, konferensi teknik dan medis, atau laporan pemantauan. Sedangkan sumber data atau informasi internal bisa didapatkan dari sumber dalam rumah sakit sendiri, dari pribadi, atasan, rekan, laporan, atau rapat-rapat terjadwal. Nah, ini adalah bentuk forecast. Forecast bisa dianalisis melalui tren, pendapat ahli, yaitu mendatangkan ahli untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi ke depan gitu ya. Selanjutnya dengan analisis DAPI atau denominal growth technique, yaitu dengan cara brainstorming atau FGD. Nah, setelah analisis lingkungan selesai dilakukan, maka selanjutnya masuk ke dalam analisis layanan persaingan. Di sini kita mengidentifikasikan kategori layanan, maksudnya mendefinisikan kategori layanan, mendefinisikan area layanan, membuat profil layanan, melakukan analisis struktur area layanan, melakukan analisis pesaing, memetakan kelompok strategis, dan mendefinisikan kategori. Setelah selesai, kita bisa membentuk struktur area layanan rumah sakit dengan menggunakan 5-4-6 model Porter gitu ya. Jadi model 5-4-6 Porter ini sering digunakan atau sudah lama sekali digunakan oleh bentuk-bentuk bisnis yang lain. Sini kita bisa melihat bagaimana potensi pendatang baru, buyers, barang substitut, dan supplier bisa berpengaruh terhadap rumah sakit gitu. Dimana juga di dalam service areanya ada persaingan di antara sesama rumah sakit. Nah, hasil pembahasan gitu ya. Di dalam hasil pembahasan ini, dalam pelatihan kita melakukan latihan analisa lingkungan eksternal, yaitu bagaimana menghitung tren pertumbuhan penduduk, menghitung market share dan angka kesakitan, menghitung estimasi jumlah penduduk miskin dan persentasenya terhadap jumlah penduduk, menghitung tren anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan, menghitung estimasi jumlah peserta BPJS berdasarkan data jumlah ASN, dan menghitung estimasi jumlah penduduk yang tercover jam kesedah. Selanjutnya untuk analisis lingkungan internal, kita latihan bagaimana menghitung tren kunjungan di poliklinik, menghitung tren kunjungan di IGD, menganalisis data lab, menganalisis data radiologi, menganalisis data kinerja kamar operasi, dan menganalisis data fisioterapi. Nah, data-data ini tadi kita kumpulkan gitu agar kita bisa memperoleh informasi mengenai tren, komposisi rata-rata, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyeksi pasar pelayanan selanjutnya. Nah, simpulan dari hasil penelitian ini dari foto-foto tadi dan juga masukan dari atau pernyataan dari peserta bahwa seluruh peserta pelatihan itu puas gitu ya, dan itu tampak dari antusias dan seriusnya peserta dalam mengikuti pelatihan, karena penyusunan Renstra adalah bagian penting bagi rumah sakit dalam proses akreditasi. Selanjutnya peserta pelatihan menyatakan bahwa mereka puas itu tampak dari peningkatan kemampuan dalam mengolah data dan menerjemahkan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi rumah sakit. Dan terakhir, diharapkan setelah pelatihan ini kemampuan peserta dalam menyusun Renstra ke depannya menjadi lebih baik. Daftar pustaka. Di sini kami menggunakan working paper penyusunan dokumen rencana strategis bisnis dari PMPK UGM. Kami menggunakan data-data dari working paper ini karena kebetulan data internal rumah sakit belum bisa kami kumpulkan dengan baik dikarenakan kondisi rumah sakit yang masih sibuk. Dan selanjutnya kami menggunakan tadi Swain et al. Atau Swain
Swain, Duncan dan Ginter tahun 2016, Strategic Management of Healthcare Organization edisi kelima, terbitan dari Blackwell Publishing UK. Nah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LP3M dan PPM UMY yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada jajaran direksi dan staf Rumah Sakit Mitra, yaitu Rumah Sakit PK Muhammad Daisruang, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas ini bisa kami laksanakan dengan baik. Nah, ini adalah surat kesediaan dari Mitra. Kami bisa menunjukkan bahwa Mitra di sini adalah bukan atau tanpa atau tidak ada ikatan kekeluargaan antara kami dengan Mitra dan atau ikatan usaha dalam wujud apapun. Jadi ini menunjukkan bahwa mitra kami betul-betul kami datangi, lalu kami minta persetujuannya untuk bersedia mengikuti Abdimas ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.